البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan terakhir kita sudah masuk di dalam Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala di dalam Babul Aniyah. Semua oleh beliau hadis muttafaqun alaih bahwa kita tidak boleh untuk makan, demikian juga minum dari tempat-tempat makanan dan minuman yang terbuat dari emas. Kemudian terjadi perselisihan para ulama bagaimana kalau kemudian selain makan untuk dan minum, apakah boleh? Ya disebutkan ya sebagian mengatakan tidak boleh, tapi ulama yang benar adalah boleh karena larangannya adalah tempat yang digunakan untuk makan dan minum. Demikian juga perhiasan, ya maka ini diperbolehkan. Kemudian disebutkan juga kita tidak boleh untuk yakni menggunakan alat-alat peralatan orang-orang ahlul kitab. Tetapi di situ juga ada hadis bahwa Nabi SAW berwudu dari apa? Dari yakni tempat orang musyrik, tempat air milik orang musyrik. Di situ disebutkan kesimpulannya bagaimana? Yakni apabila kita yakin bahwa tempat makanannya itu piring ataupun mungkin wajan dan sebagainya itu adalah bersih, maka kita boleh menggunakan. Tapi kalau kemudian kita ya tahu bahwa itu adalah apa? Bahwa itu adalah digunakan untuk masak dengan minyak babi dan sebagainya, maka seperti itu kita tidak boleh, harus mencucinya. Tetapi kalau kemudian kita tidak yakin, bagaimana? Yakni untuk kita membersihkannya. Ya, demikian. Itu adalah hukumnya makruh. Adalah makruh. Kemudian berikutnya hadis nomor 21. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari ya, hadis yang sahih. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan nabi inkasara. Sesungguhnya qadah itu tempat minum. Tempat minumnya Nabi. Fattaqada makana sya'bi. Maka Nabi menjadikan makan tempat, yakni pecahnya itu bukan sampai kemudian hancur, tidak, yakni pecah sendet istilah kita, ya seperti itu. Maka Nabi menjadikan tempat asy'ab, yakni retakannya itu silsilah min fiddah. Silsilah itu yakni seperti khutut. Kalau umpamanya kita menjahit, ya dibuat di situ, jadi ditempel dengan menggunakan fiddah. Fiddah itu adalah apa? Perak. Demikian. Bagaimana ini? Akhrajul Bukhari, di sini sebuah Imam Bukhari. Ya, ini bagaimana ini sekarang pada telah lewat disebutkan tidak boleh kita makan dan minum dari apa? Yang dia itu terbuat dari emas dan perak. Ternyata di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika gelasnya itu atau tempat minumnya itu ya retak, kemudian beliau menjadikan tempat yang terjadi retak itu ya dibuat di situ khutut, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar wa ka'annahu sadda syukuk bi khuyut min fiddah fasarat mislul silsilah. Ini seakan-akan beliau menutupi retakan dengan apa? Dengan khuyut, yakni dengan tali yang terbuat dari fiddah, dari perak. Maka seperti silsilah. Ya, ini silsilah seperti rantai seperti itu, rentetan seperti itu. Bagaimana ini sekarang hukumnya? Disebutkan oleh para ulama, ini menempel dengan menggunakan perak. Jelas, di sini adalah boleh. Tetapi disebutkan oleh para ulama, di situ ada batasan. Disebutkan oleh Al-Mughni Ibnu Qudamah menyebutkan dalam Al-Mughni, wa jumlatu dzalik anal dabbah min al-fiddah tubah. Boleh menempel dengan apa? Dengan perak. Karena kita sudah menyebutkan sebelumnya tidak boleh menggunakan piring, demikian juga gelas dari perak ataupun emas. Tetapi boleh menempel dengan perak dengan syarat apa? Bisa ditulis antakuna yasirah, sedikit. Jangan kemudian dengan alasan itu kemudian semuanya dengan perak, tidak boleh. Harus sedikit. Asani antakuna minal fiddah, harus dari apa? Perak. Dari emas boleh enggak? Tidak boleh. Karena hadis yang datang adalah dari perak. Fa amma dzahab fala tubah.
Adapun emas tidak boleh. Kemudian asalis yang ketiga adalah ayakuna lihajah, harus dengan hajat, dengan keperluan. Kesimpulannya adalah seperti itu. Kesimpulannya adalah seperti itu. Adapun dari emas adalah tidak boleh. Kemudian kita akan masuk bab berikutnya setelah kita menyelesaikan di dalam kitab Taharah ini. Yang pertama adalah masalah air. Disebutkan bahwa air terbagi menjadi dua saja, suci dan najis. Adapun jumhur ada yang mengatakan suci. Mensucikan, suci tidak mensucikan, dan najis. Tapi yang benar adalah dua tadi. Kemudian juga sudah kita selesaikan tentang masalah aniyah, tempat air, ya, tempat-tempat air. Sekarang berikutnya bab yang ketiga, bab izalatin najasah wa bayaniha, bab menghilangkan najis dan penjelasannya. Beliau akan bawakan di sini beberapa hadis tentang masalah ini. Najis terbagi menjadi dua. Kalau kita perhatikan benda itu, ya, itu bisa digolongkan menjadi dua dalam hal najis. Al-hissiyah yang bisa dilihat. Yang pertama adalah najis atau ainiyah. Najis barangnya. Memang barang itu najis. Seperti apa? Goid, kotoran manusia. Sudah kita lewat bahwa ya terjadi khilaf para ulama, yakni beraknya ayam atau beraknya kambing, sapi, terjadi khilaf. Yang rajih ulama bahwa itu suci. Itu suci, ya. Tetapi yang di sini najis adalah apa? Beraknya manusia. Goid. Wal maitah, demikian juga bangkai, itu najis. Yang kedua, najis atau hukmiyah, najis hukumnya. Wa hiya allati taqa ala syai' tahir fayan jusu biha, sesuatu yang terkena, ya, sesuatu yang terkena barang suci, maka dia menjadi najis. Barangnya suci. Seperti umpamanya kita sholat di tempat yang suci, kemudian ada anak kencing di situ, anak kecil, ya, menjadi najis tempatnya itu. Tapi asalnya dia itu adalah apa? Adalah suci. Berarti najisnya ini itu adalah najis hukum. Karena asalnya dia suci, kemudian terkena suatu yang najis, menjadi najis barang itu. Kemudian disebutkan hadis nomor 22. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamr. Nabi ditanya tentang khamr. Khamr itu apa? Minuman keras. Ma yukhamiru akal, sesuatu yang membuat yakni mabuk akal itu. Membuat yakni dia itu tidak sadar. Itu khamr. Kalau tempat kita ya minuman keras. Nabi ditanya tentang minuman keras. Tutakhadu kholan, dijadikan kholan, cuka. Ya, jadi minuman keras itu kalau dibiarkan, kalau di Arab dulu ya, kurma umpamanya dikasih air, nanti dibiarkan lebih dari 3 hari itu sudah menjadi apa? Suatu yang mabuk, menjadi khamr. Anggur juga, ya, anggur itu mungkin di tempat kita bisa diletakkan gitu, boleh kita minum 1, 2, 3 hari boleh. Lebih dari itu maka ditakutkan menjadi apa? Menjadi minuman keras. Di sini Nabi ditanya, ya, khamr, minuman keras dijadikan cuka. Jadi setelah asalnya tadi minuman boleh 1, 2, 3, hari keempat sudah tidak boleh, menjadi memabukkan. Dibiarkan terus bisa menjadi cuka dia itu. Bisa menjadi cuka. Kecut, ya kan, seperti itu. Nabi ditanya, khamr, minuman keras dijadikan cuka. Bagaimana? Qala la, Nabi mengatakan tidak boleh. Akhrajahu Muslim, sungguh oleh Imam Muslim, sahih. Di sini diambil permasalahan, beliau masukkan hadis ini di dalam membuang najis. Ya, disebutkan ada permasalahan, apakah khamr itu najis? Apakah minuman keras, alkohol tempat kita ya, apakah najis? Jumhur ulama mengatakan najis. Oleh karena itu di Indonesia minyak wangi mereka berhati-hati. Di situ ada apa? Ada alkohol dan sebagainya. Walau alam yang benar adalah apa? Dia itu suci. Adapun jumhur mengatakan itu najis. Dalilnya adalah innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijzun min amal syaitan. Sesungguhnya minuman keras, maisir perjudian, ansab patung, wal azlam. Azlam itu adalah panah yang digunakan untuk apa? Untuk mengundi nasib. Ya. Rijzun itu adalah, di sini mereka mengatakan rijz adalah najis. Dari asal inilah kemudian dibangun jumhur pendapat-pendapat berikutnya. Dari ayat ini berarti mereka mengatakan bahwa minuman keras itu adalah najis min amali syaitan, dari perbuatan syaitan.
Ya, demikian. Disebutkan oleh para ulama, di antara Imam Nawawi membantah bahwa rijs itu adalah najis, walaupun beliau sendiri mengatakan bahwa minuman keras itu adalah najis. Tetapi yang benar adalah suci. Dalilnya adalah di antara hadis muttafaqun alaih, waktu itu ketika diharamkan minuman keras, asalnya kan boleh, ya. Kemudian dikurangi lagi ketika sholat tidak boleh minum dan sebagainya. Ketika haram secara mutlak, maka para sahabat membuang, ya. Lamma khurimat kharajan nas fa araku wa arakuha fil aswaq. Mereka membuangnya di pasar-pasar, di jalan-jalan. Kalau itu najis, lalu bagaimana jalannya, kan menjadi jalan yang najis. Tapi yang benar adalah itu tidak najis. Ini di antara jawaban yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Ya, belum menyebutkan. Demikian juga ulama yang lain. Ini dalilnya bahwa itu adalah suci, bukan suatu yang najis. Adapun Imam Syafi'i dan sebagainya, mereka mengatakan itu adalah apa? Itu adalah najis. Kemudian berikutnya, bagaimana sekarang menjadikan minuman keras itu menjadi apa? Menjadi cuka. Ya, sudah, daripada ya ini dibuang, dibiarkan aja kita buat cuka. Nah, seperti itu disebutkan kalau kita sengaja, ya, maka seperti ini tidak boleh. Kalau tidak sengaja disebutkan bahwa itu adalah boleh. Demikian kesimpulannya. Ini kalau memang kemudian akhirnya jadi dia itu cuka, ya, maka ini boleh. Karena tadi Nabi menyebutkan tidak boleh kan? Itu kalau sengaja. Tapi kalau kemudian ternyata sudah jadi dan sebagainya, maka seperti itu boleh. Kemudian disebutkan tentang istihalatun najasah. Ini pembahasan yang penting juga. Barang yang najis. Apakah kemudian istihalah bisa berubah menjadi suci? Disebutkan di situ dari hadis ini tadi. Ya, ini ada isyarat bahwa Ibnu Hajar mengatakan tentang masalah ini. Apakah dia itu boleh berubah, bisa berubah atau tidak? Jumhur berpendapat bahwa apa? La yutahhiruha. Jadi umpamanya seorang kencing di tanah. Kemudian lama-lama kena panas dan sebagainya, ya enggak? Jumhur berpendapat apa? Tidak bisa menjadi apa? Menjadi suci. La yutahhirah kal adarah idza sarat turaban, seperti tai. Tai kalau kemudian menjadi apa? Menjadi turab, menjadi tanah. Demikian juga julud maitah. Demikian juga apa? Kulitnya bangkai kalau dia itu dibakar. Tidak bisa. Dibakar sudah menjadi arang, tidak bisa. Tapi yang benar wallahu alam, Abu Hanifah, Abu Dzahir dan sebagainya, Syekhul Islam, Ibnu Hazm, Ibnu Qayyim, dan itu adalah pendapat yang benar bahwa boleh bisa menjadi apa? Menjadi tauhid. Dalilnya apa? Jelas. Dalilnya adalah ketika Nabi SAW bangun Masjid Nabawi. Dari apa itu? Itu kuburannya orang musyrik. Ya, kuburan orang musyrik itu Masjid Nabawi. Banu Bisyad kemudian dibongkar, tulang-tulangnya dibuang, dipindahkan. Kalau kemudian itu adalah yakni tidak menjadi suci, bagaimana? Ya, demikian itu dalil yang paling kuat di antaranya disebutkan tentang masalah ini. Demikian juga kita berjalan itu kan mungkin ada kencing atau bahkan mungkin apa? Yakni baluah, yakni comberan dan sebagainya. Ya kan, comberan dan sebagainya. Kalau kita lewat berarti bagaimana? Wallahu alam, ya ini bisa untuk kemudian menjadi suci. Kemudian berikutnya hadis nomor 23. Wa anhu. Ya ini masih Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan hadis muttafaqun alaih. Lamma kana yaum Khaibar, ketika perang Khaibar, yakni hari Khaibar, perang Khaibar waktu itu, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talhah, Nabi merintahkan Abu Talhah fanada untuk mengumumkan innallaha wa rasulahu, sesungguhnya Allah dan Rasulnya yan hayanikum, melarang kalian an luhumil khamr al-humur, yakni an luhumil khumur al-ahliyah, dari daging khumur atau apa? Khimar, keledai al-ahliyah yang dipelihara. Keledai ada dua disebutkan. Keledai di Indonesia mungkin tidak ada, kecuali di kebun binatang dan sebagainya. Di Arab banyak sekali. Nabi waktu itu melarang dari apa? Daging khimar, daging keledai yang dipelihara. Adapun daging keledai yang dia itu di hutan, maka itu adalah boleh dimakan. Adapun ini tidak boleh. Fa innaha rijsun, maka itu adalah rijs. Khilaf di antara para ulama sebagaimana ayat tadi.
Rijzun itu artinya najis atau tidak? Ya, demikian. Sesungguhnya dia itu adalah rijz. Rijz itu adalah kotoran. Yang mungkin berpendapat bahwa itu adalah najis, ya. Ya, itu pendapat para ulama. Ya, pendapat para ulama seperti itu. Muttafaqun alaih di sini. Di sini menunjukkan bahwa daging keledai yang dipelihara itu adalah haram, tidak boleh. Di sini terjadi permasalahan tentang bigol. Bigol itu pernikahan antara keledai dengan kuda. Demikian juga keledai ini sendiri apakah najis? Terjadi khilaf. Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan itu adalah tauhid. Imam Ahmad ya secara masyhur beliau mengatakan itu adalah apa? Itu adalah najis. Karena sebagaimana tadi hadis fa innaha rijzun. Disebutkan bahwa dagingnya ini rijzun itu adalah